Belajar bersama Pak Syafda. Masih di kelas 3 semester 1. Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu benda di sekitarku. Pada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, yang pertama ini tentu saja kita akan mulai dari pembelajaran pertama. Oke, siap untuk belajar? Let's go! Sebelum kita mulai belajar, anak-anak Bapak juga harus mengetahui kegiatan pembelajaran kali ini dan kemampuan apa nantinya yang diharapkan untuk anak-anak Bapak kuasai. Nah, kegiatannya pada kali ini kita yang pertama akan membaca wacana tentang mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Kedua, akan mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warnanya. Yang ketiga, mengukur benda dengan menggunakan satuan baku, itu sentimeter. Yang terakhir, berlatih tepuk tangan dengan pola irama sederhana. Sedangkan kemampuan yang dikembangkan, yang diharapkan anak-anak Bapak nantinya menguasai yang keterampilannya pertama, anak-anak Bapak mampu menulis deskripsi benda, kemudian memperagakan pola irama sederhana, kemudian yang ketiga, mengukur benda dengan satuan sentimeter. Sedangkan pada kemampuan pengetahuannya, anak-anak Bapak diharapkan mampu mengidentifikasi pola tepukan irama 2/4 serta menyebutkan satuan panjang baku. Oke, kita mulai belajarnya ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ayo membaca. Silakan anak-anak Bapak buka buku temanya halaman 2. Di sana sudah ada bacaan berikut ini. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Nah, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu ciri-cirinya ya. Massa itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Nah, kira-kira dari kesemua gambar ini, manakah yang bukan benda? Ada minyak goreng, balon dalam udaranya, kemudian es batu, radio, api, cahaya, kelinci, ember, dan suara. Nah, manakah yang bukan benda? Jawabannya adalah api, kemudian cahaya dan suara. Mengapa yang ketiga ini tidak kita sebut sebagai benda? Karena api, cahaya, dan suara tidak menempati ruang dan juga tidak bisa kita timbang massanya. Jadi kita sudah bisa ya membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa aneka bola. Nah, ada bola basket, bola voli, bola kaki, bola tenis, bola baseball, dan lain sebagainya. Nah, bola ini bisa kita kelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya. Berikut, bagaimana kalau bendanya seperti ini? Ini roll ya, atau penggaris. Nah, kalau penggaris kita bisa mengelompokkannya berdasarkan panjang atau pendeknya penggaris tersebut. Nah, besar atau kecil dan panjang atau pendek ini kita sebut sebagai pengelompokan benda berdasarkan ukurannya. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang bentuknya segitiga, kubus, persegi panjang, lingkaran, ataupun tidak beraturan seperti batu. Berikutnya, nah di sini juga ada berbagai macam benda. Nah, benda ini bisa kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Ya,
Ada yang warna merah, hijau, hitam, biru, kuning, dan lain sebagainya. Nah, silakan anak-anak Bapak isi sesuai penjelasan beserta contoh sebelumnya. Benda itu berdasarkan jenisnya terbagi dua, yaitu benda hidup dan benda titik-titik. Silakan anak-anak Bapak isi. Kemudian kita lanjut, berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat kita kelompokkan. Yang pertama ukuran, kedua apa tadi? Nah, yang ketiga juga apa? Kita jelaskan ya. Serta ciri-ciri dari benda itu ada, yang pertama mempunyai massa, yang kedua titik-titik. Nah, silakan anak-anak Bapak isi. Sekarang kita lanjut dengan mengamati. Pernahkah anak-anak Bapak melihat benda-benda berikut ini? Ini ada 5 bendanya. Ada yang tahu benda apa saja ini? Ya, yang pertama ini mungkin sudah sering anak-anak Bapak gunakan ya. Namanya penggaris. Nah, ini biasanya kita gunakan pada kegiatan belajar dan lain sebagainya untuk mengukur yang pendek-pendek saja ya. Kemudian gambar kedua ini adalah alat untuk pengukur panjang jalan. Kemudian kita lihat yang ketiga ini apa namanya? Meteran. Nah, ini biasanya untuk meteran yang digunakan tukang jahit baju atau pakaian. Nah, ini biasanya yang digunakan ya. Dan yang terakhir ini adalah apa namanya? Meteran tukang ya. Meteran bangunan. Nah, ini biasanya digunakan pada proyek-proyek bangunan. Sekarang kita lihat yang paling biasa anak-anak Bapak gunakan adalah penggaris. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah dapat kita lihat di sini ya, sentimeter atau biasa ditulis dengan cm saja. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengukur benda menggunakan penggaris ini ya. Nah, hal yang pertama yang harus anak-anak Bapak lakukan, pastikan meletakkan ujung benda sejajar dengan titik 0 cm. Nah, ini dia ya. Setelah kita menentukan titik 0-nya, berarti kita letakkan bendanya. Misalnya ini yang akan kita ukur adalah pensil. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung lainnya. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ujungnya berada pada angka 12 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang pensil di atas adalah 12 cm. Nah, gampang ya cara mengukur benda menggunakan penggaris. Sekarang silakan anak-anak Bapak lanjutkan dengan latihan, yaitu menentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, silakan. Ini soalnya juga terdapat pada buku tema anak Bapak. Benda-benda seperti alat musik ini juga bisa kita sebut sebagai benda mati. Alat-alat musik ini biasa dikenal dengan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik yang tidak memiliki nada namun dapat menghasilkan irama lagu. Jadi alat musik ritmis ini berbeda dengan alat musik biasa, yaitu misalnya gitar atau piano dan lain sebagainya. Nah, alat musik yang Bapak sebutkan sebentar ini memiliki nada, misalnya nada A, G, G minor, C dan lain sebagainya. Sedangkan alat musik ritmis ini tidak memiliki nada, jadi kita tidak bisa menentukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya di mana letaknya ya. Nah, selain alat musik ritmis tadi, anak-anak Bapak juga bisa membuat musik menggunakan tepuk tangan. Tepuk tangan ini bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu ketukan kuat atau ditandai dengan K, ketukan sedang tandai dengan M, dan ketukan lemah ditandai dengan L. Ketukan kuat kita misalkan dengan bertepuk tangan menggunakan 5 jari. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketukan sedang dilakukan dengan 2 jari. Oke, ketukan lemah kita lakukan dengan 1 jari saja. Jadi bunyinya lemah ya terdengarnya. Ingat, ketukan ini kita lakukan dengan menepuk salah satu bagian telapak tangan yang lainnya. Oke, kita cobakan. Pola pertama misalnya di sini kuat, sedang, kuat, sedang. Oke, kita coba ya. Nah, seperti itu pola pertama. Kemudian kita cobakan pola yang kedua. Ketuk, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Oke, kita cobakan ya.
kita lanjut ke pola yang ketiga, yaitu kuat, lemah, menengah, lemah. Kuat, lemah, menengah, lemah. Kuat, lemah, menengah, lemah. Oke, kita coba ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah, kalau anak-anak Bapak silakan cobakan langsung ya. Mantap kalau udah bisa ya. Kita lanjut. Sekarang anak-anak Bapak boleh mencobakan dengan benda-benda sekitar yang ada di rumahnya untuk menjadikannya sebagai alat musik ritmis. Kemudian kita cobakan dengan mengikuti lagu berikut, yaitu lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak Bapak untuk melakukan kegiatan bersama orang tua, yaitu berdiskusilah tentang aneka benda di sekitar rumah, fungsi, dan ciri-cirinya. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!